Baik, pada tahap ini kita akan membahas mengenai cop layout. Nah, untuk cop layout ini yang fungsinya dimana nanti pada saat kita nge-publish atau mau ngeprint, kita menggunakan layout yang ada di bawah sini, yang di menu bar. Nah, caranya cop yang udah dibuat kita copy, yaitu copy layout dengan cara mengkopikan cop layout, copy Ctrl C, lalu kita membawa ke layout 1, lalu kita paste atau Ctrl V di area yang abu-abu, bukan di layar yang ada putih, tapi di layar abu-abu. Klik di abu-abu, lalu kita zoom. Nah, setelah ketemu lalu kita menggunakan perintah plot. Caranya Ctrl P. Nah, lalu keluar tabel settingannya, yang ini monokrom. Lalu bagian name ini kita pilih DWG to PDF. Lalu untuk ukuran kertasnya kita bisa memilih ICO full blade A3. Nah, lalu bagian plot areanya kita memilih window. Nah, setelah memilih window, dia meminta kita untuk select ukuran area yang ingin kita jadikan batasan ngeprintnya. Nah, kita klik dan kita klik dari ujung kiri sama ujung kanan bawah. Nah, lalu pilih center the plot, kita centang, dan untuk skalanya kita centang, lalu apply. Nah, mungkin beberapa ada kasus ada tidak muncul tabel bagian samping, bisa klik di bagian anak panahnya. Oke, lalu tekan cancel, jangan oke tapi cancel. Nah, otomatis area yang tadinya belum berwarna putih sekarang sudah menjadi putih untuk bagian di dalam copnya. Dan untuk tahap selanjutnya kita memerintahkan viewport yang fungsinya window daripada model kita jadikan di view di bagian dalam cop. Nah, caranya perintahnya itu kita ketik viewport lalu spasi, lalu tekan OK. Nah, kita klik di ujung kiri atas dan kanan bawah. Nah, otomatis window. Nah, untuk menggerakkannya bisa dengan cara klik 2 kali di area dalam cop layout. Klik 2 kali, otomatis kita dapat menggerakkan layar di dalam cop layout. Nah, apabila mau menghentikannya, kita cukup keluar dari cop layout kursornya, kita klik 2 kali di area luar. Nah, otomatis ini sudah dapat kita gerakkan lagi. Nah, selanjutnya kita akan menyeting ukuran cop layout dengan cop di model sejajar. Nah, caranya klik 2 kali, lalu kita zoom, kita cari. Nah, lalu kita senterkan dia. Nah, kita klik 2 kali 2 dulu, kita cek skalanya 160. Nah, cara untuk mengecek skalanya, klik 2 kali di layar, kita klik bagian skala, kita cari. Untuk skala 60 tidak ada,
maka kita harus membuat skala 1:60 dengan cara kita klik custom. Apabila tidak ada tulisan custom, mungkin toolbarnya masih di bagian bawah atau atas, tinggal di scroll aja. Kita cari custom, lalu klik, maka akan muncul menu bar edit drawing scale. Nah, caranya tekan add, lalu kita buat 1:60. Untuk drawing unitnya kita ubah jadi 60 juga, lalu OK. Nah, otomatis 1:60 sudah bertambah. Nah, apabila ada skala yang custom lagi, kita bisa menambahkannya sekalian. Itu 1:70. Kita buat 1:70. Terus ada 1:600. Kita buat di drawing yang unit juga 1:600, lalu OK, lalu tekan OK. Nah, kalau sudah, kita pilih, kita cek skala yang sudah ada di bagian atas, kita tekan, kita klik 1:60. Nah, kita klik dulu di luar. Baik, apabila sudah, kita zoom sedikit bagian agak ke kiri bawah, lalu kita klik 2 kali di bagian layar. Kita samakan antara garis cop bagian dalam dari cop layout dengan cop model, kita samain. Apabila sudah sama, lalu kita klik 2 kali di bagian luar cop layout. Nah, apabila seandainya kejadian terzoom penuh ke dalam cop layout, lalu terklik 2 kali, maka ini akan bergeser di area window model. Nah, lalu kita kewalahan untuk keluar dari layar viewport atau cop layoutnya. Nah, caranya dapat kita akses gambar gembok di bagian menu bar bawah. Nah, kita klik, kalau sudah biru sudah aktif, lalu baru kita zoom. Nah, baru kita klik gemboknya lagi, lalu kita klik 2 kali di area luar cop layout. Nah, otomatis ini posisinya sudah kembali lagi. Nah, apabila sudah, kita cek areanya dengan cara Ctrl P, lalu kita preview, kita lihat. Nah, maka akan tertampil area-area yang sudah kita paskan antara cop layout dengan cop model. Nah, pada saat preview yang terlihat atau yang nampak hanyalah cop model, sedangkan area cop layout itu tidak muncul dikarenakan cop layout kita menggunakan garis as yang kita centang bagian printnya. Nah, apabila sudah siap bagian layout yang pertama, kita ubah bagian layout ini menjadi namanya adalah denah. Kita buat keterangan denah. Nah, kita cek sekali lagi, preview. Oke, sudah, lalu kita cancel. Nah, untuk layout yang kedua ini kita hapus saja, kita hapus. Nah, settingan cop ini kita copy untuk kita jadikan layout untuk gambar selanjutnya. Jadi tidak perlu lagi kita buat settingan viewport, cukup settingan ini aja yang kita copy. Settingan viewport ini bisa kita gunakan untuk gambar yang lainnya dengan cara bawa kursor ke bagian denah, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih move or copy. Nah, kita klik, lalu kita pilih
move to end, lalu create kopinya kita centang, lalu baru kita oke. Nah otomatis si denah layoutnya tercopy ke samping. Nah kita klik dulu bagian samping, nah kita zoom, lalu kita klik 2 kali di bagian dalam, lalu kita geser untuk memilih gambar yang kedua. Nah gambar kedua kebetulan punya saya adalah denah tanpa ada furniture. Nah lalu kita paskan. Nah apabila ragu, kita klik dulu 2 kali bagian luar, kita zoom sedikit dan mengambil salah satu sudut lalu kita klik lagi 2 kali bagian dalam crop layout, lalu kita paskan. Nah kita paskan, udah pas, lalu klik 2 kali di luar. Nah ini otomatis langsung pas dengan skala yang masih sama seperti layout yang sebelumnya, yaitu denah. Nah ini kita ubah dulu namanya, rename, kita tulis denah tanpa furniture. Nah lalu kita copy lagi. Caranya move or copy, pilih bawah, move to end, create, oke. Nah kita setting untuk bagian tampaknya. Nah untuk tampak saya akan menggunakan skala 1:70. Nah kita paskan bagian tengah dulu, lalu kita pilih nih untuk skala yang 1:70, kita pilih, otomatis dia ngepaskan ukuran untuk skala 1:70 daripada kertas A3. Kita klik dulu 2 kali bagian luar, lalu kita klik lagi bagian dalam, kita paskan untuk garis bantuan kopnya harus sejajar. Nah, pas, lalu kita klik 2 kali bagian luar. Nah otomatis skalanya pas. Nah seperti itu juga, lalu kita ubah nama, rename. Nah rename kita buat tampak. Nah ternyata ada satu gambar yang lupa saya plot atau saya viewport, yang posisinya itu sebenarnya di depan, yaitu cover dan gambar daripada site saya. Nah caranya klik kanan, lalu move or copy, kita pilih area di denah, lalu kita klik di bagian denah, lalu kita klik bagian denah, lalu create or copy, kita okekan. Nah otomatis bagian tampak yang copy pindah ke bagian sebelum denah. Nah kita klik di bagian ini, kita buat rename, kita buat yang pertama situasi plan. Nah lalu kita klik oke. Setelah kita klik bagian sini, lalu kita klik 2 kali bagian layar viewport, kita zoom out, kita pilih gambarnya, kita paskan, kita cari nih skalanya. Nah skala yang digunakan kan harus skala 500. Nah kita pilih dulu skala 500 dengan cara klik 2 kali bagian plot atau bagian viewport, kita klik bagian skalanya, lalu kita klik bagian skala 1:600. Otomatis viewnya itu sudah di skala 1:600. Nah kita paskan dulu, kita klik 2 kali bagian luar, lalu kita paskan. Nah setelah pas, kita klik 2 kali bagian luar. Nah pas. Nah ada satu gambar lagi yang belum, yaitu gambar
gambar cover. Nah, caranya kita pilih lagi move or copy, kita pilih lagi di situasi plan, kita klik copy. Nah, otomatis gambarnya tercopy dengan susunan sebelum gambar situasi plan yang aslinya. Nah, ini ke situasi plan 2. Maksud 2 ini adalah layout kopian dari situasi plan. Nah, selanjutnya klik bagian sini, kita pilih rename dulu, kita buat nama cover. Nah, lalu kita pilih covernya di mana, kita klik 2 kali di bagian dalam, lalu kita cari. Nah, covernya di sini. Nah, kita cover ini, skalanya ada skala 100, kita pilih skala 100. Nah, skala 100 kita paskan, kita pas, klik 2 kali. Nah, otomatis susunannya ini sudah berurut dari cover, situasi plan, denah tanpa furniture, tampak. Nah, apabila ada susunan yang terbalik kejadian, nggak masalah, ini bisa dipindahin dengan cara pendam, klik pendam lalu kita pindahin. Nah, sampai ada gambar anak panah hitam. Apabila sudah, kita lepas. Ini otomatis peletakan daripada toolbarnya berpindah juga. Nah, setelah denah tampak, begitu juga apabila kita pindah kembali ke semula, kita pindahkan, kita drag dia. Nah, otomatis pindah. Nah, sampai ke semua gambar yang telah kita buat di model, kita plotin. Nah, apabila sudah kita semua gambar sudah kita plot, terus sudah kita setting. Nah, mungkin tidak semua layout yang udah kita setting muncul di bagian menu bar bawah, karena sudah tidak muat lagi. Di sini bisa kita akses dengan cara di sini ada anak panah arahnya ke bawah, kita klik di sini. Nah, semua yang udah kita buat ada di sini. Nah, contoh di sini slough sampai sini, berarti ada 2 gambar lagi tidak nampak, bisa kita akses di sini. Detail fondasi. Nah, begitu juga yang detail ME nya. Nah, ME itu mekanikal elektrikal. Nah, apabila sudah, nah maka ini semua produk-produk ini sudah bisa kita plot. Cara plot, kita klik kanan, lalu kita pilih select all layout. Nah, ini kita select semua. Sudah select, itu maksudnya kita select all layout. Nah, ini sudah terselect semua, lalu kita klik kanan sekali lagi, kita publish. Nah, kita publish. Nah, publish, keluar menu publish. Di bagian publish to-nya ini kita pilih PDF. Kita pilih PDF, ingat PDF. Kalau yang lain mungkin nanti kejadiannya tidak bersatu antara gambar satu dengan gambar lainnya. Nah, ini gambar kita publish. Nah, pada saat kita publish, kita buat nama, misalnya rumah tipe 55. Lalu kita pilih areanya, dokumen kah? Oke, lalu kita select. Ini sedang digabungkan seluruh gambar. Tunggu sampai selesai. Ini kita keluar aja, close. Nah, kita dapat melihat bahwasanya ini sedang proses digabungkan semua layout ke output PDF dengan cara di sini kita akses. Ini adalah seperti printer yang sedang bergerak. Ini menunjukkan bahwasanya masih dalam proses penggabungan. Nah, apabila sudah keluar notif seperti ini, plot and publish job complete. Nah, maka plot
PDF-nya sudah selesai. Nah, kita lihat, kita cari di bagian dokumen. Nah, ini rumah tipe 55-nya sudah siap. Nah, ini filenya otomatis sudah tergabung semua dalam bentuk PDF. Nah, sudah tergabung. Nah, pada saat pengecekan ada bagian-bagian mungkin yang tidak terprint. Bisa jadi karena ada gambar-gambar yang terakses dengan layer AS. Nah, itu bisa kita cek, kembali lagi ke bagian modelingnya. Nah, ini contohnya seperti garis pada gambar di set plan. Nah, ini kita ubah dulu. Ini sebenarnya garisnya putus-putus untuk batasan tanahnya. Kita bisa akses. Nah, kita akses kembali ke model. Kita cari. Untuk bagian ini kita edit dulu. Ini menjadi situasi plan. Nah, ini skalanya 1:600. Nah, untuk bagian garis ini sebenarnya kan garis di model ini putus-putus nih. Cuman pada saat di layout kenapa tidak putus-putus kejadiannya? Nah, caranya bisa kita ketahui bahwasanya kata garis ini cuma bisa terlihat putus-putus hanya di bagian modeling. Nah, caranya kita klik ke sini, nih kita klik, lalu kita pilih order. Nah, untuk bagian ini kita uncentang. Nah, kita oke kan. Nah, lalu kita cek di bagian situasi plan. Di situasi plan sudah terlihat bahwasanya garis ini sudah putus-putus. Kita lihat, bisa kita cek dengan cara Ctrl P, kita preview. Nah, oke. Nah, mungkin apabila yang kita print itu cuman mau bagian satu aja, tidak mau kita gabungkan semua PDF-nya. Contoh, kita mau denahnya aja. Nah, kita klik ke denah, lalu kita tinggal tekan Ctrl P. Nah, kita Ctrl P, langsung kita oke. Nah, ini otomatis yang terplot atau yang terbuat jadi PDF hanyalah denahnya saja, karena kita tidak men-select all, tapi langsung kita Ctrl P, kita buat denah. Nah, oke. Nah, ini otomatis keplotnya menjadi satu, cuman satu denahnya saja. Nah, selanjutnya apabila mau ngeprint juga dari model bisa juga, langsung Ctrl P, settingannya sama. Ini kita ubah dulu menjadi ISO full blade. Kita pilih center window, kita pilih area yang mau kita print. Nah, kita print. Nah, nih kita print, lalu kita apply, kita cek dulu preview. Nah, ini bisa, lalu kita oke. Kita ubah agak denah dari model. Nah, tapi tetap satu. Nah, bedanya dengan kita ngeprint atau kita plot menggunakan layout dan dari model, perbedaannya hanyalah kalau dari model kita print tidak bisa menggabungkan semua gambar atau tidak menggabungkan PDF-nya, tapi harus satu-satu kita plot. Kita plot gambar denah, kita plot bagian tampak, dan kita plot bagian detail lainnya. Setelah kita plot satu-satu, baru kita gabungkan. Nah, itu kasus yang biasanya. Tapi kalau menggunakan ngeprint menggunakan layout, kita setting dari pertama
Selanjutnya apabila butuh untuk ngupload, kita dapat mengaksesnya dengan cara kita klik kanan, select all layout, lalu kita publish, kita klik kanan sekali lagi, kita publish. Nah ini file seluruhnya otomatis tergabung tanpa harus kita ngupload satu-satu gambar terus kita gabung lagi, masih banyak yang harus kita lewati kalau seandainya kita tidak memakai ngeprint menggunakan layout. Nah, itu perbedaan antara ngeprint menggunakan layout dengan ngeprint menggunakan model. Nah, sekian ini pembahasan mengenai plot di layout.